Seni musik dapat diartikan sebagai yang pertama, ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Yang kedua, nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Musik telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Pertunjukan musik secara live sangat marak digelar di kota maupun di desa. Baik itu berjenis musik pop atau dangdut, sama saja semuanya laris dikunjungi penonton. Anak-anak muda lebih memilih menonton konser musik di lapangan terbuka daripada menghadiri pengajian di musola. Masyarakat lebih senang mendatangi hiburan daripada tahlilan. Begitu kuatnya daya tarik pagelaran musik. Kematian yang mewarnai konser musik seakan tidak membuat jera para penggemarnya. Kemudian penjelasan hadisnya, hadis tentang alat musik. Sahih Bukhari hadis nomor 5590 diriwayatkan juga oleh Sunan Abu Daud di hadis nomor 3688, Sunan Ibnu Majah hadis nomor Musnad Ahmad nomor 21.190 dan 21.295. Hisham Ibnu Ammar berkata, menceritakan kepada kami Sodaqoh Ibnu Khalid menceritakan kepada kami, Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir menceritakan kepada kami, Atiyah Ibnu Qais Al-Kilabi menceritakan kepada kami, Abdurrahman Ibnu Ghanam Al-Asy'ari berkata, menceritakan kepadaku Abu Amr atau Abu Malik Al-Asy'ari berkata, demi Allah tidak berbohong padaku, saya mendengar dari Rasulullah, niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang menghalalkan kemaluan, sutra, khamar, dan alat musik, dan niscaya akan ada beberapa kaum dari umatku yang pergi ke sisi gunung lembah, ketika seorang pengembala mereka datang menghadap mereka di waktu sore. Ia datang kepada mereka karena satu hajat, tapi mereka para pemimpin tersebut berkata, kembalilah kepada kami esok hari, sehingga Allah menidurkan mereka dan merendahkan si pemimpin-pemimpin dan merubah bentuk yang lainnya menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. Kemudian hadis tentang nyanyian. Telah menceritakan kepada Muslim Ibnu Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Salam Ibnu Syekh Syahid Abu Wail dalam suatu walimah. Meriahkanlah dengan permainan dan nyanyian mereka. Kemudian Abu Wail menghalalkan dan menikahkannya. Dan Abu Wail berkata, Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nyanyian dapat menimbulkan kemunafikan di dalam hati. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Kasma. Terus selanjutnya tentang memanjangkan jenggot. Belum gerak ya, Fanya? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, jenggot didefinisikan dengan bulu atau yang tumbuh di dagu. Sedangkan jenggot dalam bahasa Arab disebut dengan al-lihyah, yang berarti bulu yang tumbuh pada dagu atau termasuk pula yang tumbuh pada kedua pipi. Jenggot menurut beberapa pendapat ulama, di sini pertama menurut Ahmad Ad-Dihlawi menjelaskan batasan bulu-bulu muka yang disebut sebagai jenggot dari bulu bawah bibir sampai bulu bagian bawah dagu. Terus menurut pendapat Abdul Sawar Ad-Dihlawi menjelaskan seluruh bulu wajah yang tumbuh di atas dagu dan dua rahang pipi, demikian pula bulu yang tumbuh di atas pipi dan bagian bawahnya. Semuanya itu disebut jenggot kecuali kumis. Nah, selanjutnya di sini hadisnya ashrum minal fitrah qasus syarib wa i'fa'ul lihyah wasiwaq wastinsyaq al-ma' wa qasul adfar wa ghaslul barajim wa natful ibti wa halqul 'anah
wantiqasul ma. Artinya ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinjak atau cebok dengan air. Dari 10 perkara yang termasuk fitrah tersebut, para ulama menyepakati bahwa hukumnya bukan wajib, melainkan sunnah. Jadi kalau dibandingkan memelihara jenggot ini dengan sunnah fitrah yang lain, maka kedudukannya sama. Seharusnya itu sama, yaitu sama-sama sunnah dan bukan kewajiban. Terdapat perbedaan di kalangan ulama, baik ulama fikih maupun ulama hadis tentang memanjangkan jenggot ini. Nah, 2 mazhab besar dalam ulama fikih yaitu mazhab Hanafi dan Hambali secara tegas mengharamkan seseorang yang memiliki jenggot untuk mencukur hingga habis. Jadi kalau mencukur jenggot sampai habis itu dalam mazhab Hanafi dan Hambali itu diharamkan. Nah, kalau untuk mazhab Maliki dan Syafi'iyah tidak sampai mengharamkan apabila seseorang itu mencukur jenggot. Kedua mazhab tadi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu menghukuminya dengan makruh tanzih. Begitu juga dengan ulama hadis. Di sini ada 2 kelompok juga. Ada yang memahaminya secara tekstual dan ada yang memahaminya secara kontekstual. Jadi kelompok yang memahami secara tekstual ini mengatakan bahwa memelihara jenggot merupakan suatu sunnah yang harus diikuti. Nah, jadi di sini lanjut ke hadisnya. Haddatsani Muhammad akhbarana Abdah akhbarana Ubaidullah ibnu Umar ibni Muhammad alaihi wasallam anhaku syawarib wa'aful liha, yang artinya telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdah telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Umar dan Nafi ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian panjang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas memiliki sifat yang universal karena dikatakan selisihlah orang-orang Majusi dan kurang tepat jika dipahami. Lagi pula hadis ini mempunyai asbabul wurud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi mengirim surat kepada Ratu Kisra, raja bangsa Persia. Kemudian Ratu mengirim dua utusan kepada Nabi. Ketika 2 utusan masuk untuk menemui Nabi, Nabi melihat Majusi telah mencukur jenggot dan melebatkan kumisnya. Lantas Nabi memalingkan muka dan berkata, celakalah kamu, siapa yang memerintahkanmu seperti ini? Ia berkata, Robku, yaitu Ratu Kisra. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi Robku Azza, akan tetapi Robku Azza wa Jalla telah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggotku dan memendekkan kumisku. Nah, oleh karena itu, larangan untuk mencukur jenggot ini dipahami dari teks matan. Itu mohon maaf ya, ada kesalahan dalam tulisan Arabnya. Jadi, dalam teks matanya itu, Khaliful musyrikin wafirul liha wahfu asyawarib. Yang artinya, berbedalah kalian dari orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Kata perintah berbeda dari orang musyrik yaitu karena mereka memendekkan jenggot dan membiarkan kumis sehingga panjang. Di sini
Imam An-Nawawi mengatakan bahwa menggunting kumis dihukumi dengan sunnah dan dianjurkan untuk menggunting dari sisi kanan. Adapun batasannya adalah menggunting hingga nampak pinggir bibir atas. Tidak mencukur dan tidak mencukurnya sampai habis. Oleh karena itu, hadis ini berlaku untuk semua umat. Jadi hadis tentang memanjangkan jenggot itu berlaku untuk semua umat. Dan kurang tepat jika hadis ini dikatakan bersifat lokal, tetapinya disebutkan hadis ini bersifat universal. Terus yang selanjutnya isbal. Fauzia. Ya, hadis-hadis mengenai isbal menggunakan beberapa redaksi, diantaranya isbal, jar, asfala. Isbal menurut Lughawi berasal dari kata asbala yasbilu isbalan yang artinya menurunkan atau melorotkan. Jarro secara bahasa sama dengan mada, artinya membentangkan atau memanjangkan, dan menurut ahli bahasa lain berarti memperbanyak atau melebihkan. Asfala menurut bahasa bermakna menurunkan, dan menurut riwayatnya Ibnu Abi Dhi'ba bahwa makna dari asfala adalah menurunkan hingga di bawahnya mata kaki. Hadis pertama, artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Musanna serta Ibnu Bashar. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dari Ali bin Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari Kharasyah bin Al-Hur, dari Abu Zar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Abu Dzar berkata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang melakukan isbal atau memanjangkan pakaian, orang yang suka memberi dengan menyebut-nyebutnya karena riya, dan orang yang membuat laku barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis kedua, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Abdul Aziz bin Abu Ruwad, dari Salim dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbal atau memanjangkan kain itu terjadi pada kain sarung, gamis, dan surban. Maka barang siapa memanjangkan salah satu darinya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasai. Kasma. Maaf. Oke. Maafan ininya belum ini ya? Udah gerak kan, ya? yang asbabul wurud kan ya? Udah itu, udah. Nah, aku mau baru gerak. Maaf. Udah kelihatan loh. Udah. Oke. Selanjutnya asbabul wurud. Abu Hurairah mengatakan ada seorang laki-laki berpakaian yang berjela-jela atau isbal. Ia mengerjakan sholat dan Rasulullah memperhatikannya. Beliau bersabda, pergilah ambil air wudhu. Mendengar perintah Nabi itu, seorang sahabat lain bertanya, kenapa engkau suruh dia berwudhu? Beliau diam sejenak. Kemudian beliau menjelaskan bahwa pakaian laki-laki itu berjela-jela atau isbal. Sedangkan Allah tidak akan menerima sholat orang yang berpakaian berjela-jela. Keterangan isbal, pakaian berjela-jela, cek. Udah Kas, udah. Ke bawah lagi udah. Belum. Iya, aku belum loh. Ya Allah. Nah, sampai pakaian isbal atau berjela-jela sampai menyapu lantai, dalam artian terlalu panjang gitu ya.
adalah pertanda kesombongan dan menampilkan sosok pribadi yang sombong. Padahal sholat adalah saatnya orang bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki itu agar mengulang kembali wudhunya, agar bersih darinya lahir dan batin, yakni dengan wudhu. Kebersihan batin adalah dengan meningkatkan sifat takabur. Jadi, makna hadis ini adalah tidak akan diterima sholat seseorang, tidak akan diberi pahala atau balasan, walaupun semua bagian sholat itu telah dilaksanakan. Dengan kata lain, sholat orang yang menyombongkan diri tidak akan diterima Allah. Setelah melihat hadis di atas, bahwa hadis-hadis di atas ada yang menyantumkan lafaz khuyala dan ada pula yang tidak menyantumkannya. Dalam masalah ini terdapat berbagai pendapat dari ulama-ulama dalam menyikapi hal ini. Antaranya, yang pertama ada yang mengatakan haram. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah. Masuk neraka orang yang menurunkan kainnya sampai melebihi mata kaki. Terus pendapat yang kedua, tidak halal dan tidak haram. Berarti gimana tuh di tengah-tengah ya? Tidak haram dan tidak halal. Terus pendapat yang ketiga, menurut Imam Nawawi, menurunkan kain sampai melebihi mata kaki, bagi orang yang sombong hukumnya haram. Tetapi bagi orang yang tidak sombong maka hukumnya makruh. Jadi kalau menurut maka itu hukum yang terakhir itu adalah hukum tentang cadar. Jadi di sini bentar ya. Dalam bahasa Arab, cadar disebut dengan himar atau niqab, sinonim dari burqa. Perintah menutup aurat bagi perempuan memiliki makna yang berbeda di kalangan ulama. Sedikitnya melahirkan dua pandangan, yakni menutup aurat seluruh tubuh bagi perempuan disertai dengan cadar dan tidak disertai dengan cadar. Dalam artian membiarkan kedua telapak tangan dan muka terbuka. Nah, dalam surah An-Nur ayat 31 berbunyi tentang perintah bagi muslimah untuk menutup aurat untuk terlihat apa yang biasa terlihat. Nah, jadi di sini di kalangan ulama fikih ada perbedaan pendapat ya tentang aurat. Kalau menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa menurutnya bagian wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk dalam kategori aurat. Hal ini serupa dengan pendapat Imam Maliki. Jadi Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu sama pendapatnya bahwa muka sama telapak tangan itu bukan bagian aurat dari perempuan. Sehingga boleh diperlihatkan. Konsep pemakaian cadar untuk menutup muka tidaklah wajib dikenakan. Sebaliknya, sebagian ulama menyimpulkan bahwa muslimah diharuskan untuk menutup wajah dengan menggunakan kain penutup muka atau cadar. Jadi untuk cadar ini seperti yang kita ketahui wajib untuk ditutup mukanya pakai kain, ada juga yang mengatakan enggak perlu. Nah, di sini berdasarkan hadis, ma nazalat hadhil ayah wal yadribna
Fauzia, dilanjut aja Fauzia. Pau, dilanjut aja Fauzia. Kayaknya Kasma keluar deh. Halo, Van? Oh ya, lanjut Kas, lanjut Kas. Halo, maaf, ya maaf ya. Tadi ada ini, signalnya hilang. Oke. Oke, saya ulangi ya arti dari hadis tadi. Wanita-wanita muhajirin, ketika turun ayat ini, Quran Surah An-Nur ayat 31, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada dan leher mereka. Lalu mereka merobek selimut mereka, lalu mereka berkerudung dengannya. Nah, jadi hadis di atas itu menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak berpakaian yang menutupi aurat, sehingga mereka menggunakan kain yang ada dalam rangka, untuk menutup dada mereka ketika ada ayat Quran Surah An-Nur ayat 31 tadi turun. Jadi mereka itu langsung merobek kain mereka, selimut atau sebagainya, dan menutupi dada mereka dengan kain tersebut. Jadi pada intinya untuk cadar ini masih ada perbedaan pendapat ulama dalam menyikapinya. Nah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Sok atuh silahkan. Oke, saya yang masuk ya. Coba tadi apa makalah kesimpulannya dari berapa tadi isbal, jenggot, cadar, apa yang Anda dapatkan? Kesimpulan aja misalnya contoh hadisnya, lalu kritiknya di mana? Tadi cadar saya dengar, tapi yang sebelumnya saya belum dengar. Kalau menurut pemahaman kami ya Pak ya, jadi berdasarkan hadis dari musik, memanjangkan jenggot, isbal, dan cadar ini masih terdapat ini perbedaan ulama dalam menyikapinya. Ada yang mengatakan wajib melakukannya seperti jenggot tadi, seperti cadar. Ada juga yang mengatakan boleh ataupun mubah untuk meninggalkannya. Jadi pada intinya gimana ya Pak? Ya pada intinya terdapat perbedaan ulama dalam menyikapi hadis-hadis tersebut. Gitu yang saya pahami Pak. Oke, Anda misalnya kalau pendekatannya kan fikih. Nah, di hadis kritik hadis mengenai musik. Hadis mengenai musik itu banyak. Rata-rata mengharamkan. Nah, itu gimana cara Anda menjelaskan? Itu haram apa enggak? Gimana? Haram nggak musik tuh? Fauziah, kayak mana Fauziah? Kalau menurut kami ya Pak ya, pemakalah. Jadi musik itu enggak, ya Pak. Enggak apa?
Jadi musik itu nggak semuanya bisa dikategorikan haram. Selagi dia itu memberikan manfaat, terus nggak menyimpang, ibaratnya tuh gimana ya? Aduh, Fauzia, bantu Fauzia. Siapa tadi yang mau musik? Ya Pak. Apa Pak? Maaf Pak. Jadi intinya Pak, kalau menurut kami musik itu nggak haram selagi dia nggak menyimpang dari syariat, dari aturan-aturan agama gitu sih. Ya, aturannya itu apa? Apa aturannya itu? Nah, itu yang menjadi bahan kritiknya nanti. Fauzia, bisa bantu Fauzia? Ya Pak, bentar Pak. Yo. Gimana? Ya Pak. Jadi gimana apanya Pak? Saya lupa Pak, maaf Pak. Ya, Anda kalau mengatakan kalimat kayak tadi itu abstraknya nggak jelas. Selama tidak melanggar hukum syariat. Hukum syariat yang mana? Kok ada orang Gini yang Pak, gini Pak. Ya maaf Pak. Ya Pak, gimana Pak? Ya Allah. Mungkin ini kali ya Pak, apa namanya, kayak lirik-liriknya itu mengandung unsur-unsur kesyirikan gitu. Contohnya saya itu pernah dengar lagu, udah lama banget sih, 2011 kalau nggak salah saya dengarnya, itu judulnya God is a Girl. Tuhan itu adalah wanita. Dan lirik lagu itu menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah wanita gitu. Ya kayak gitu. Mungkin salah satu yang haram adalah yang mengandur unsur-unsur kesyirikan seperti itu. Kemudian ya, kemudian bisa menjadi makruh mungkin kalau apa namanya, musik tersebut sekiranya bisa membuat kita lalai atau menjauh dari Allah gitu. Jadi kita terlalu apa ya, terlalu sering dengerin musik sampai mungkin ya kita ngambil waktu yang harusnya kita biasanya ngaji, kita malah dengerin musik. Ya intinya bikin kita lalai kayak gitu Pak. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Boleh. Saya juga sama Lailatul Syifa. Kayak pernah saya dengar ceramahnya Habib Ali Al-Jubri radhiyallahu an, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa suaminya Zainab itu kan pernah dulu mendengarkan musik. Zaman dulu kan udah ada musik kan ya, udah ada nyanyi-nyanyian gitu. Dan beliau mengatakan 30 lebih ulama membolehkan musik. Bukan hanya karena alatnya saja, namun mungkin karena timbul penyebabnya gitu. Kalau musik itu menyebabkan orang lain berbuat maksiat, menimbulkan kerusakan, menimbulkan mudarat, nah itu yang membuat musik itu haram gitu.
Oke. Ya, Anda kalau punya teman salafi itu, ya, itu mengharamkan musiknya kenceng. Dalilnya pakai Sahih Bukhari. Iya Pak, benar. Anda sedikit hadisnya. Betul Pak, betul. Jadi ada hadisnya bahwa satakunu fi min ummati man yastahillul khamra wal ma'az wal hurra wal harira wal ma'azif. Jadi ada kalimat wal ma'azif di situ. Wal ma'azif itu diartikan alat musik. Coba pas dicek sanadnya ternyata hadisnya mu'allaq ya. Jadi ada yang keputus di awal. Kemudian kalau dicek lagi ternyata hadis itu menjelaskan tentang wawnya itu diperdebatkan. Itu kan ada akan muncul di antara umatku yang mengharamkan khamar, bidwanita, sustra, satra, baju sutra ya. Wal ma'azifa. Waw di situ apakah wawnya waw ataf atau waw ma'iyah. Nah, ini yang jadi perdebatan. Jadi dulu kritik terhadap pemahaman musik haram itu dilihat dari sanadnya, yang kedua dari makna wawnya, yang ketiga baru kemudian masuk ke kalam-kalam ulama tadi ya. Yang pertama kali menegaskan secara tegas ya, bahwa musik tidak haram itu namanya Ibnu Hazm. Nah, dia punya kitab itu tentang al-musiqi ya. Oke, itu tentang musik. Isbal, gimana tentang isbal? Apa itu isbal dan kok ada yang mengharamkan isbal? Anda punya teman juga nggak? Kalau salafi, celananya jingkrang gitu. Atau ya kalau akhwatnya sih bercadar. Tapi bercadar itu bukan punyanya salafi ya. Santren Nahdiyin, Syafi'iyah juga ada yang bercadar. Bahkan di Yaman ya perempuan bercadar. Biasa itu. Oke, gimana tentang isbal? Siapa tadi yang bahas? Ya Pak. Gimana? Siapa tadi yang bahas tentang isbal? Kelompok kita Pak. Ya Pak. Jadi Kasma dan Fauzia Pak. Nah, jadi kalau untuk isbal ini, kalau kita ambil dari pendapat Ya, kritik hadis. Nah, isbal ini kan dalam artian berlebih-lebihan ya, dalam berpakaian sampai ini. Contohnya kalau kayak laki-laki sampai menutupi mata kaki. Kalau kayak perempuan kayak sampai menyapu jalan gitu, saking panjangnya bajunya. Nah, kalau kita ambil dari pendapat Imam An-Nawawi, isbal itu, halo, suara saya jelas nggak? Jelas Kasma. Ya, jelas. Jadi kalau isbal itu, kalau disertai dengan niat kesombongan untuk supaya dilihat oleh orang kalau baju dia itu bagus gitu. Jadi intinya berpakaian isbal itu kalau disertai dengan niat untuk kesombongan maka itu dihukumi dengan haram, nggak boleh. Tapi kalau isbal itu nggak ada niat sombong ataupun semacamnya maka itu boleh. Soalnya kan kalau sekarang itu banyak ya perempuan itu berpakaian yang ya bisa dikatakan lumayan panjang sampai di bawah mata kaki dan kadang sampai jejak ke tanah itu. Jadi kalau dia niatnya itu ada kesombongan dalam berpakaian itu, maka itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada niat sombong, maka nggak apa-apa. Wallahu alam, Pak.
Oke. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ini ditambahkan? Aku mau nambahin. Oke, silakan. Bapak maaf sebelumnya saya off cam soalnya sinyalnya. Oke, ya. Ini ada hadis tentang isbal yang melarang isbal secara umum dan hadis yang membolehkan isbal. Hadis yang melarang isbal secara umum itu dari Abu Jurra Al-Hujaini Jabir bin Salim berkata, saya telah didatangi oleh Rasulullah, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, kami ini adalah kaum dari penduduk pendalaman, maka ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat dan diberkati oleh Allah. Lalu Rasulullah bersabda, hati-hatilah kamu terhadap isbalnya sarung atau pakaian, karena sesungguhnya isbal tersebut adalah bagian dari kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Kemudian hadis yang membolehkan isbal dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan rasa sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu dari sisi sarungku selalu melorot ke bawah, kecuali saya menjaganya. Lalu Rasulullah bersabda, engkau tidak termasuk dari orang yang berbuat kesombongan. Dari hadis yang pertama mendeskripsikan bahwa isbal merupakan bagian dari kesombongan, meskipun tidak ada niat untuk berbuat sombong. Kemudian sedangkan pada hadis yang membolehkan isbal lebih menekankan perbuatan isbal yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah yang disertai rasa sombong dan dalam diri seseorang. Adapun kalau orang yang melakukan isbal tetapi tidak merasa sombong, maka tidak termasuk dalam kategori orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kemudian. Oke. Ya. Ya, kalau membahas isbal itu atau cabun cadar, musik itu bisa nanti pendekatan salah satunya budaya. Ya. Jadi budaya di zaman itu, budaya berpakaian dan juga ekonomi ya. Secara ekonomi orang dulu tidak sanggup membeli pakaian itu yang panjang, yang bisa menutup mata kaki, karena itu mahal. Dulu orang sholat itu ya sarungnya pada jingkrang-jingkrang. Kalau ada yang sholatnya di bawah mata kaki atau nutupin mata kaki, maka pasti dia sombong. Jadi dia nggak perlu sholat. Di jalan sehari-hari jadi merasa sombong. Nah, orang sombong ini sholat diterima nggak sholatnya? Gitu maksudnya. Jadi sekarang sarung murah, celana pendek juga murah, dan segala macamnya. Yang sombong itu kebalik. Jadi kalau dulu kesombongan ini kesombongan lahiriah, kesombongan pakaian, materi, sekarang kesombongannya berubah, kesombongan keilmuan. Jadi orang yang jingkrang itu merasa dirinya tidak sombong, merasa dirinya paling benar. Lalu dia memandang orang yang sarungnya di bawah mata kaki itu tidak benar. Nah itu kalau kita mau buat celah. Tapi kalau kita mau berbaik sangka, maka di sini ada dua aliran. Ya. Pertama lafziyin, ada yang ma'niyin. Ya. Ada aliran tekstualis, ada aliran yang kontekstual. Yang tekstualis ini mengartikan bahwa di zaman Nabi begitu, bahwa haram isbal, maka sampai kiamat juga isbal haram. Itu aliran tekstual. Kalau yang kontekstual, dicari penyebabnya. Inilah khasnya ahli fikih. Bahwa segala satu perintah larangan itu ada ilatnya. Kalau tidak ada ilatnya, maka tidak muncul hukumnya. Ilat itulah yang dicari. Apa ilatnya? Sombong. Kalau sombong nggak ketemu, maka tidak haram. Dan sebaliknya, kalau justru memakainya menjadi sombong, itulah yang haram. Gitu. Nah, termasuk cadar itu kan tadi budaya ya. Ternyata cadar itu bukan hanya Muslim yang pakai ya, non Muslim juga ada yang pakai. Jadi itu budaya Arab. Saya pernah ke sana, terus teman saya itu nggak berani menampilkan, jangankan itu ya, menampilkan foto istri bercadar aja nggak boleh, apalagi membuka cadar. Jadi
Nggak ada tuh kayak orang Indonesia foto status dengan keluarga, nampilin perempuan tuh nggak ada. Cuma orang Indonesia yang sangat percaya tidak akan diapa-apain. Kalau di sana itu jadi fitnah. Nah, makanya macam-macam lah, ada yang kayak ninja, ada yang kayak macam-macam, dan itu tidak masalah. Itu masalah budaya dan tradisi. Anda kalau ngelihat ibu Anda di zaman gadis atau nenek Anda di zaman gadisnya mereka, itu dulu pakai jilbabnya cuma kerudung, ya. Kerudung dikit di atas, terus ininya kelihatan. Nah, itu budaya juga. Oke, jadi inti dari kritik fikih itu adalah melihat hukum itu kan berubah dari 5 hukum itu ya, wajib, sunnah, mustahab maksudnya, mubah, makruh, haram. 5 ini berputar. Nah, kapan berputar itu tergantung ilat, tergantung ahwal, kondisi, dan semacamnya. Kayak gitu kira-kira pendekatannya. Maka tidak boleh beramal langsung dengan zahirnya hadis, mesti dikonfirmasi dengan fikih. Ya, fikih itulah nanti yang menentukan hadis ini diamalkan caranya gimana. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak? Bapak, kalau untuk perempuan yang pakai gamis yang sampai nyingsring itu Pak, kan dia kalau misalnya lewat-lewat itu kan kita nggak tahu kena najis apa enggak. Nah, katanya kalau tanah, kalau bumi itu kan hakikatnya suci ya Pak. Jadi kalau di sini kita kena najis, kita lewat ke tanah yang lain, nah tanah itu membersihkan najis yang sebelumnya. Nah, gimana kalau misalnya nyingsringnya itu bukan ke tanah gitu Pak, tapi ke semen, ke jalan yang dicor, ke lantai mall misalnya kayak gitu Pak, dan di situ ada najis, apakah itu hukumnya sama seperti tanah, seperti bumi, seperti itu Pak? Sama. Tapi itu kan konteksnya dulu di Sama ya, zaman Pak? Nabi. Di zaman Nabi itu tanahnya padang pasir. Bukan becek kayak di depan rumah Anda kalau lagi hujan kan. Di sana kan jarang hujan. Iya, Ya, Pak. jadi itu hadis muncul dengan kondisi geografis jarang hujan sehingga tanahnya tidak becek. Tanahnya itu kering. Kering ketemu kering kan nggak najis. Yang najis itu kalau basah ketemu kering. Itu ininya penjelasannya lebih kurang. Ketemu kering. Basah ketemu kering, kering ketemu basah itu berarti lengket nanti. Tapi kalau di baju itu ada debu, ketemu tembok atau lantai yang juga berdebu, maka dia tidak najis. Gitu, ya. Berarti Pak, kalau untuk saat ini tuh walaupun nyingsringnya misalnya itu ke tanah, ke lantai, yang penting selama lantai itu kering, ketemu kering itu nggak apa-apa ya Pak, nggak terhitung najis. Nggak apa-apa, kering ketemu kering. Tapi Anda pastiin nggak tuh kering. Negeri bukan negeri padang pasir. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Gimana? Udah? Ya udah cukup Bapak, kali ada ya. pertanyaan dari Betul. ada pertanyaan Bapak di kolom chat dari Feni Sutikayani. Izin bertanya, teman saya ada yang HTI Pak. Dia sangat sensitif dan selalu berkomentar kepada teman-teman akhwat yang memakai baju potongan atau atas bawahan, bukan baju gamis. Sehingga dia saat orientasi ke gunung pun pakai gamis Pak. Apakah ada hadisnya? Atau bagaimana menurut Bapak mengenai hal ini? Terima kasih Pak. Ya nggak ada hadis perintah pakai gamis. Juga nggak ada hadis melarang pakai 2 potong. Yang diperintahkan dalam Islam itu hanya menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai lawan jenis. Udah, itu aja. Anda bisa ulang nggak? Ya, jadi yang diperintah dalam Islam adalah agar berpakaian yang menutup aurat, lalu tidak transparan. Transparan tuh kan transparan. Termasuk di situ tidak ketat, ya. Tidak menyerupai lawan jenis. Tidak menyerupai lawan jenis. Itu yang paling penting. Jadi kalau pakai gamis terus,
itu masalah Anda nyaman atau tidak nyaman, gitu aja. Anda nyaman nggak? Anda pakai gamis tapi kemudian transparan, ya itu bikin saya pingsan juga tuh laki-laki ya. Sama juga tuh. Kadang-kadang justru yang aman tuh yang baju apa? Yang potong dua tapi yang longgar. Gitu. Jadi kalau dibalik berarti pakaian Islami itu nggak ada kaitannya dengan gamis atau tidak gamis. Kaitannya hanya menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai lawan jenis. Ya, tidak ketat, tidak transparan, terus maksudnya sama. Jadi kalau ada teman Anda HTI, dia mungkin lagi mengikuti pemahaman kelompoknya, karena di kelompoknya baju yang Islam itu cuma yang gamis. Ya nggak apa-apa kalau dia meyakini itu, tapi itu kan pemahaman. Nabi kan berpakaiannya nggak pakai gamis juga. Ya. Nabi itu pakaiannya juga 2 potong. Nabi itu pakai potongan atas dan potongan bawah. Lalu baru pakai jubah bagian luar. Nggak apa-apa HTI kalau masih awal-awal. Yang penting jangan sampai Anda, kalau ada teman Anda yang HTI, jangan sampai dia punya pikiran memberontak ke pemerintah yang sah. Kalau sampai ke sana, itu sudah sesat. Sudah. Karena ciri-ciri dari kelompok sesat itu menolak pemerintahan yang sah. Ya, apalagi? Terima kasih, Bapak. Oke. Udah kali ya? Bapak, pengen nanya. Hah. Siapa Kalau nih? pakai etika, Pak. Oke. Kalau pakai celana itu termasuk menyerupai laki-laki nggak, Pak? Oke, bagus. Kan ada hadis, perempuan dulu pakai rok atau pakai gamis ya. Terus tidak pakai, ada yang pakai celana panjang di dalamnya, ada yang tidak. Tiba-tiba digoda oleh Yahudi sampai jatuh, tapi karena si perempuan itu menggunakan celana, maka dia tidak terbuka auratnya. Maka Nabi mengatakan rahimallahul muftasarwilat. Allah merahmati perempuan yang menggunakan celana. Nah, Anda boleh pakai celana dengan syarat satu, celananya longgar. Celananya longgar, tidak ketat, karena itu yang membedakan Anda nanti dengan laki-laki. Ya. Jadi boleh pakai celana, tapi celananya yang saya nggak tahu namanya apa, yang perempuan itu yang lebar, longgar, ya. Ya jangan yang ketat. Yang penting warna ketat sudah menyerupai saya. Kayak laki-laki jadinya. Laki-laki tapi nggak ada kumisnya ya, nggak ada jenggotnya. Laki-laki berjilbab. Oke, apa lagi? Pak, terus kalau perempuan nggak pakai kaos kaki, itu gimana, Pak? Pertanyaannya, kaki masuk apa? Masuk aurat nggak? Di luar sholat ya? Nah, di sini terjadi khilafnya nanti. Bahwa ada seorang imam namanya Abu Yusuf di kalangan murid Abu Hanifah, sesama dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu mengatakan bahwa kaki, tangan itu tidak bagian dari aurat, terutama bagi perempuan yang bekerja di luar ya, misalnya di sawah, di tempat-tempat yang kira-kira sangat ribet. Anda kira-kira bayangin, di kampung saya itu dulu, atau sekarang masih begitu apa enggak, perempuan itu kerja di sawah. Coba pakai kaos kaki itu masuk ke sawah gimana? Kira-kira kaki perempuan yang sering masuk ke sawah itu seksi nggak kira-kira? Ya biasanya enggak ya. Maka nggak perlu orang begitu tuh nggak wajib menggunakan kaos. Jadi kaos kaki itu nggak bagian dari syariat, itu bagian dari budaya. Ya. Jadi silakan kalau mau pakai itu bagus, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Yang penting Anda menutupnya. Nah kalau mengikuti Abu Yusuf tadi ya, bagi perempuan-perempuan yang bekerja di luar ya tidak menarik, kakinya nggak menarik, maka bagi dia itu bukan aurat. Nah, itu alasannya Pak Quraisy kira-kira ya, untuk mengatakan bahwa cara menutup hijab itu budaya, tapi hijab itu syar'i.
Hijab itu bagian dari syariat. Gimana? Kira-kira begitu. Udah ya? Bapak ada satu lagi nih Pak, dari Hmm. Nazrulfa Badawi Pak. Saya bacakan ya Apa? Pak. Kalau sedang Hmm. olahraga bagaimana Pak? Pakai training yang tidak terlalu longgar apa dihukumi sama juga? Jadi trainingnya itu nggak terlalu longgar Pak. Apakah dihukumi sama seperti laki-laki seperti itu Pak? Ya, Anda pakai training tapi bajunya agak longgar aja sampai ke bawah dikit gitu, sampai ke paha. Jadi nggak kelihatan lekuknya. Ya. Ya, baik Pak. Jadi kalau pakai Baik, training itu, kan dia kan ketat tuh. Nah, berarti bajunya masalahnya, bajunya harus agak sampai ke bawah. Kan banyak baju perempuan itu pantas aja. Anda kalau pantas aja kalau mau pakai sampai ke lutut itu pas-pas aja kelihatan. Itu cara mengatasi apa perbedaan paham di situ. Insyaallah. Baik Bapak. Oke. Ya udah ya. Naktatim bilhamdulillah wassallallahu ala Muhammad. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Udah kayak gamers ya Lele. Headphone-nya gede.